Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik pagi hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, Alkitab, Kidung Ceria, dan juga persembahannya sudah ready? Oh good. Dan yang terutama, siapkan hati karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita semua berdiri. Kita mau menaikkan pujian dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 125, bait yang pertama dan ketiga. Apa judulnya? Ayo, ada yang sudah dapat? Hai mari sembah. Mari adik-adik kita akan berdoa, membuka ibadah, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi kami sangat bersukacita Bapa karena kami akan memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami juga dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami dapat sungguh-sungguh memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang melayani pada ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas pada minggu ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua. Apabila adik-adik sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama dan kakak akan membacakan dari sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, kakak silakan duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang kakak kasihi. Apa kabarnya minggu ini? Tentu semuanya dalam keadaan baik ya. Nah adik-adik, tadi sudah kita dengarkan yang menjadi nas firman Tuhan itu terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama dan kedua yang merupakan pujian bagi Tuhan. Nah sebelum kakak bercerita, kakak mau memberitahu adik-adik bahwa kitab Mazmur ini adalah suatu madah pujian syukur ya, yang merupakan kitab yang terpanjang dalam perjanjian lama adik-adik, yang terdiri dari 150 mazmur ya, 150
150 pasal artinya. Nah, dari 150 Mazmur itu, 73 Mazmur diantaranya ditulis sendiri oleh Raja Daud. Raja Daud, adik-adik tahu kan siapa itu Raja Daud? Nah, mengapa Daud menulis Mazmur ini? Ya, ini Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sebagai ungkapan syukur Daud, ya, sebagai puji-pujian Daud, sebagai doa Daud atas kasih penyertaan Allah sepanjang kehidupan Daud. Kita bisa ingat ya kembali bagaimana ketika Allah menyertai Daud dari masa dia menjadi seorang gembala, dari suatu keluarga yang tidak dipandang ya dari seorang gembala, sehingga ia menjadi seorang raja yang luar biasa, yang dipakai Allah begitu luar biasa. Daud menjadi raja yang sangat dikagumi, menjadi raja besar yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Nah, adik-adik, tadi dikatakan bahwa Mazmur ini merupakan pujian, ungkapan syukur, sebagaimana syukur dan doa-doa yang diberikan oleh Mazmur penulis sendiri ya pada Allah atas kasih dan penyertaan Allah dalam kehidupannya. Tentunya ini ditulis oleh Daud sendiri supaya kelak orang-orang juga bisa melihat kembali bagaimana kasih Allah dalam menyertai kehidupan mereka. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih ya, kakak mau jelaskan nih, mengapa sih kita harus bersyukur? Ya, mengapa kita harus bersyukur? Nah, kita bisa lihat adik-adik, tadi dikatakan bahwa dari Mazmur 103 tadi dinyatakan bahwa suatu ajakan ya bagi diri sendiri, bagi diri penulis sendiri untuk ia mau memuji Tuhan, ajakan bagi dirinya untuk dia mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita baca. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Artinya dengan pujilah Tuhan hai jiwaku. Jiwa itu berarti hati kita ya, pikiran kita, seluruh keberadaan hidup kita ya, berarti jiwa dan raga kita, pikiran kita itu dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, adik-adik. Nah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan tadi juga di ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita harus ingat adik-adik, hidup kita ada sampai hari ini itu karena anugerah daripada Tuhan yang memberikan hidup adik-adik. Nah, pertanyaan kakak tadi, mengapa kita harus bersyukur? Kira-kira ada yang tahu? Ya, yang pertama sekali yang membuat kita mengapa kita harus bersyukur karena kasih Allah yang sudah kita rasakan ya. Allah telah menebus kita dari dosa dan maut sehingga kita diselamatkan melalui putranya Yesus, adik-adik, sehingga kita diangkat menjadi anak Allah ya. Yang kedua, karena kita bisa merasakan segala kebaikan Allah di dalam kehidupan kita hari demi hari ya. Kita bisa hidup sampai hari ini bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tapi karena kasih Allah yang menyertai kehidupan kita, kehidupan Kalinda dan juga adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana sih sikap orang yang harus bersyukur, yang memuji Tuhan itu? Hidupnya seperti apa? Dan kapan kita harus bersyukur? Nah, adik-adik, percaya tidak? Setiap anak-anak Tuhan yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah, dia pasti akan selalu bertanya kepada Allah, dia akan selalu berseru kepada Allah, dia akan selalu berbincang-bincang dengan Allah akan segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia pikirkan, yang dia perkatakan ya. Jadi kita harus bersyukur di dalam setiap waktu dan setiap saat, baik keadaannya baik ataupun keadaannya tidak baik adik-adik. Nah, contoh, dalam keadaan yang baik, setiap orang pasti secara otomatis bisa bersyukur adik-adik. Contoh nih, adik-adik mendapatkan reward atau penghargaan atau hadiah karena prestasi yang adik-adik dapatkan, misalnya naik sekolah, naik kelas, ya juara gitu. Adik-adik pasti bersyukur ya karena adik-adik dapat nilai yang baik dan adik-adik tentunya dapat hadiah dong dari papa dan mama, penghargaan, reward juga dari guru-guru mungkin. Nah, pasti kita bersyukur karena itu suatu hal yang baik yang kita rasakan. Mungkin kita juga mendapatkan hadiah di hari ulang tahun kita
itu kita bersyukur adik-adik ya. Pasti untuk hal-hal yang baik yang kita dapatkan, pasti setiap orang akan bersyukur. Orang yang jahat sekalipun yang tidak hidup dalam Tuhan pasti bisa bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana adik-adik dan Kak Linda sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita masih bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak baik? Nah, yang bisa bersyukur tidak? Contohnya apa Kak Linda? Contoh seperti ini adik-adik. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin kita anggap kita sudah benar ya. Mungkin di rumah kita mengganggu adik-adik kita. Maksud kita sih bercanda ya, cuma iseng main sama adik. Tapi mungkin kita tidak menyadari bahwa canda kita itu sudah membuat adik terluka, sudah membuat adik tidak senang, sudah membuat adik menjadi marah. Nah, ketika mama atau kakak kita menegur kita, mengingatkan kita, apa yang ada dilakukan? Apakah adik-adik melakukan pembelaan, mengatakan, tidak mama, saya tidak mengganggu adik? Atau apa yang ada dilakukan? Mungkin mama marah, kesal sama kita ya. Karena sebagai kakak atau abang, sebaiknya kita menjaga adik dengan baik, mengasih contoh yang baik. Nah, sebagai anak Tuhan, seharusnya kita ingat, oh Tuhan terima kasih, Tuhan masih mengingatkan saya, mengingatkan mama untuk menegur aku ketika aku melakukan hal yang tidak baik, ketika aku menyakiti adik, ketika aku memusuhi adik, Tuhan masih mengingatkan aku untuk aku boleh menjadi kakak yang baik. Yang kedua, contoh lagi adik-adik, ketika adik-adik mungkin mendapatkan nilai tidak baik di kelas, apa yang harus dilakukan? Apakah adik-adik melakukan pembelaan? Bilang, ya karena saya tidak belajar Bu, itu kan buat ujian tiba-tiba. Atau banyak alasan lain. Sebagai anak-anak yang hidupnya tergantung pada Tuhan, sebaiknya kita bilang seperti ini, ya aku salah, aku tidak belajar kemarin. Ya ini kegagalan aku, mendapatkan nilai tidak baik, tapi aku akan belajar lebih baik lagi. Setiap hari aku akan siap untuk mengikuti ujian. Pelajaran apapun itu aku akan siap. Itulah sebagai anak-anak yang baik. Yang ketiga, contohnya lagi adik-adik, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal tidak baik? Contoh di masa pandemi ini adik-adik, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Gimana sih Kak Linda ini? Di masa pandemi seperti ini Kak, hal-hal yang sulit yang kami alami, kami harus bersyukur, kami harus memuji Tuhan. Apa sih Kak Linda ini? Nah adik-adik, firman Tuhan mengatakan dalam segala keadaan kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menolong dan menopang kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, di masa pandemi ini, bukan cuma adik-adik yang merasakannya, kakak dan juga orang-orang lain juga merasakannya. Ya, tidak menyenangkan tentunya. Adik-adik harus belajar dari rumah, tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu teman-teman, dan kebiasaan-kebiasaan adik-adik selama ini yang bisa bermain dengan teman, bisa bermain ke tempat-tempat keramaian atau berkunjung ke mall, sekarang dibatasi gerakannya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Karena satu cinta kasih dari pemerintah kita, dari orang-orang yang memikirkan kita, maka mereka mengeluarkan suatu peraturan untuk kita menjaga segala sesuatunya. Contohnya kita harus mematuhi protokol kesehatan, kita harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya, bahkan kita harus belajar dari rumah. Bukan berarti adik-adik, ketika adik-adik belajar dari rumah, itu membuat adik-adik menjadi turun prestasi belajarnya, atau adik-adik menjadi orang yang malas, tidak berprestasi. Bukan, ya adik-adik ya. Justru kita bersyukur di masa pandemik ini, ya kita masih bisa belajar dari rumah, meskipun dengan cara daring seperti ini adik-adik ya, jaringan online gitu. Kita masih bersyukur karena apa? Adik-adik masih bisa menimba ilmu adik-adik ya, dibandingkan dengan teman-teman kamu yang di luar daerah, mungkin mereka masih terhalang, yang tidak mempunyai jaringan untuk mereka bisa belajar secara daring atau online seperti kalian saat ini. Ya, bersyukur dan puji Tuhan untuk semua apa yang kita rasakan. Yang kedua lagi, kita juga bersyukur adik-adik, di masa pandemik ini Allah masih melawat kehidupan kita, keluarga kita ya. Kita masih sehat sampai hari ini, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh memuji Tuhan,
kita masih bisa menghirup nafas kehidupan, kita masih bisa bertemu mama, papa, kakak, opa, oma, semua keluarga kita. Dan bagaimana dengan teman-teman kita yang lainnya? Bukan berarti kita harus mensyukuri untuk kita masih memiliki orang yang kita kasihi ya adik-adik ya. Kita bersyukur dalam artian kita masih mendapatkan kasih dan lawatan Allah. Dan kita juga harus menyampaikan ucapan syukur itu, pujian itu kepada teman-teman kita di luar sana yang mungkin mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi ya adik-adik. Dengan cara apa? Sampaikan perbuatan-perbuatan kasih kita, perhatian kita, doa-doa kita untuk menguatkan mereka. Karena mereka juga anak-anak Allah yang Allah pelihara hidupnya seperti kita, adik-adik. Paham ya? Terus apalagi Kak Linda, banyak hal. Kakak mau tanya adik-adik. Ketika makanan tersaji di meja, Mama sudah capek ya menyediakan untuk kita adik-adik. Dan ketika adik merasakan, mencicipi rasanya, mungkin adik-adik merasakan itu tidak sesuai dengan keinginan adik-adik. Apakah adik-adik bisa bersyukur atau adik-adik masih mengomel sama mama yang sudah capek-capek berlelah-lelah menyediakan makanan, hidangan yang baik untuk kita? Apakah kita masih bisa bersyukur atau kita marah-marah sama mama? Ingat adik-adik, sebelum kamu merasakan, mencicipi rasa dari makanan itu, ingatlah masih ada orang di luar sana yang belum makan sampai pada hari ini. Jadi bersyukurlah selalu dan pujilah Tuhan selalu. Apalagi contohnya, ketika kita mengalami kegagalan adik-adik. Misalnya adik-adik mengikuti suatu kompetisi misalnya, adik-adik mengalami kegagalan. Apakah adik-adik bisa bersyukur? Atau adik marah-marah, frustasi, dan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan? Sebaiknya kita bersyukur adik-adik. Karena apa? Dengan kegagalan yang kita alami, yang kita hadapi, Tuhan mau kita belajar arti kesungguhan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri di hari kedepannya. Ya, di masa pandemi tadi, di masa-masa sulit tadi contohnya, apa yang bisa kita lakukan? Kita tetap bersyukur karena apa? Di masa-masa sulit yang kita alami, justru kita bisa merasakan kasih Allah, penyertaan Allah, perlindungan Allah, kuasa Allah yang menolong kita adik-adik. Kalaulah kita mau datang kepada Allah tentunya. Nah, sekarang kakak bertanya sama adik-adik, sudahkah kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dan tidak baik keadaannya? Apakah adik-adik sudah menjadi orang-orang yang senantiasa menaikkan ungkapan syukur itu dari hati? Ya, seperti pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus dengan segenap batinku. Artinya adik-adik, seluruh keberadaan hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita memuji Tuhan. Artinya seluruh keadaan hidup kita. Jadi tidak hanya perkataan dari mulut kita saja mengatakan aku memuji Tuhan, tapi pikiran kita, perbuatan kita, hati kita tidak memuliakan Tuhan. Bukan seperti itu adik-adik. Ya. Jadi pada minggu ini kakak mengajak adik-adik dan kakak juga mau sama-sama belajar untuk kita mau memuji, memuliakan Allah kita dan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah yang mempunyai kehidupan itu sendiri, supaya kita boleh bertumbuh di dalamnya dan ucapan syukur itu, ungkapan syukur, puji-pujian itu boleh mengalir dengan sendirinya dari kehidupan kita, dari hati kita, dari mulut kita dengan tulus kepada Allah. Karena apa adik-adik? Itu pujian adalah suatu ungkapan syukur ya adik-adik ya, pernyataan rasa syukur yang tulus, itu yang tulus ya, kepada segala sesuatu, dan di sini ditujukan kepada Allah tentunya. Nah, mari sama-sama kita belajar untuk memakai memakna hidup kita dengan penuh ucapan syukur dan puji-pujian kepada Allah. Karena kebaikan Tuhan itu akan selalu diberikannya kepada anak-anaknya yang selalu senantiasa mengucap syukur dan menggantungkan hidupnya kepada Allah. Amin. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan merespon dan juga mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 38, bait yang pertama dan ketiga.
Kidung Ceria nomor 38, bait pertama dan ketiga. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita lipat tangan kita, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah itu berdoa akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa melawat kehidupan kami. Terima kasih Allah, kami ada sampai hari ini bukan karena hebat kami, itu semua karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang begitu baik. Terima kasih ya Tuhan buat segala sesuatu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pada minggu pagi ini Bapak, yang memberikan kami Bapak bagaimana hamba-Mu Daud ya Tuhan mengangkatkan ucapan syukurnya, puji-pujiannya dengan segenap hati, jiwa dan batinnya untuk menjunjung Tuhan. Kami juga mau belajar Bapak sebagaimana hamba-Mu Daud ya Tuhan, untuk kami boleh ya Bapak memanai hidup kami dengan ucapan yang sungguh-sungguh tulus dari hati kami, dari pikiran kami, dan itu boleh keluar dari perkataan kami Bapak, boleh kami wujudkan sehingga kami boleh bersaksi bagi kehidupan kami bahwa kami mempunyai Allah luar biasa, bahwa kami mempunyai Allah yang begitu sanggup menolong kehidupan kami dalam segala situasi, baik keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Allah Bapa kami begitu baik, terima kasih ya Tuhan. Dalam masa-masa sulit yang kami alami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa ada buat kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan sepanjang hari kehidupan kami, khususnya Bapa di masa pandemi yang kami hadapi saat ini Tuhan. Benar Bapa, kami sudah jenuh, kami sudah lelah ya Tuhan, tapi kami boleh bersuka cita di dalamnya karena kami punya Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Bahkan Bapa, sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh bersekolah, meskipun Bapa kami masih belajar dari rumah kami masing-masing. Kami juga masih boleh beribadah memuliakan nama Tuhan dengan kakak-kakak layan kami dan teman-teman kami. Meskipun Bapa kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Dan kami sungguh bersyukur Bapa ketika Engkau juga masih mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami melalui orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa berkati pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Bapa Engkau bekerja mendatangkan kebaikan atas segala sesuatu bagi kehidupan kami. Dan kami juga percaya Bapa Engkau akan bekerja ya Tuhan. Engkau akan melenyapkan ya Bapa pandemi dari muka bumi ini Tuhan, karena Engkau Bapa pemilik hidup, karena Engkau Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan melihara segala ciptaan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Engkau juga yang berkati mengurapinya Bapa, supaya persembahan Bapa boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga masih berdoa Bapa buat pemerintahan negara kami Tuhan, yang kami kasih buat Presiden kami, para menteri dan jajarannya sampai pada pemerintahan daerah. Biarlah Engkau Bapa yang pimpin mereka, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Bapa, sehingga mereka boleh memimpin negeri ini Bapa sudah kehendak-Mu saja. Dan ketika mereka Bapa membuat dan merancangkan serta mengambil keputusan Bapa, biarlah itu Bapa mereka bertanya sesuai kehendak Tuhan saja. Jauhkan ya Tuhan bahaya-bahaya laten, bahaya-bahaya dari luar maupun dari dalam negeri kami sendiri yang ingin menjatuhkan negeri kami ini Bapa. Kami rindu Bapa Engkau yang melawat Indonesia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dijatuhkan di muka bumi ini Bapa, khususnya Tuhan GPIB dimanapun berada. Biarlah Bapa Engkau yang pakai menjadi
jalan Tuhan, alat Tuhan untuk menyebarkan kemuliaan-Mu sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang menangkan untuk Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan khususnya buat para kakak lain kami kasihi. Biarlah Tuhan Engkau juga yang terus memakai mereka, Engkau yang meliharakan kehidupan mereka, pribadi, baik mereka sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa dan pelajar. Biarlah Engkau memimpin mereka Bapa, biarlah dalam keseharian mereka boleh melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, dan mereka boleh menjadi garam dan terang di mana Tuhan mau pakai dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun buat segala dosa kesalahan kami. Biarlah Engkau hapus satu Bapa supaya tidak menjadi penghalang berkat anugerah Tuhan yang akan Kau anugerahkan bagi kami. Dan syukur kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dan tetap jaga kesehatan adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.